di minggu-minggu ini akan makin banyak teman-teman yang cair bantuannya karena emang sebagian besar ini adalah data bayar untuk daerah. Kemudian teman-teman, karena kemarin juga sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden untuk pencairan bantuan berasnya dipercepat, hari ini pun juga sudah banyak teman-teman yang akhirnya dapat undangan dan juga mencairkan bantuan beras. Kemudian saya mau remind lagi juga untuk syarat-syarat teman-teman yang agar nanti pasti cair untuk bantuan PKH BPNT di periode selanjutnya, periode 4 dan juga 5. Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, update lagi mengenai pencairan PKH BPNT hari ini karena kemarin SP2 sudah turun, dan juga update pencairan beras untuk teman-teman semua karena hari ini banyak banget teman-teman yang akhirnya mendapatkan undangan untuk mendapatkan bantuan berasnya teman-teman. Jadi buat lengkapnya dan juga informasi mengenai syarat-syarat untuk kalian agar nanti bisa cair bantuan PKH BPNT periode selanjutnya, jadi pastikan kalian simak sampai akhir untuk update-nya. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, prakerja, dan juga bantuan penting lainnya. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimanakah bantuan kalian, apakah sudah cair juga atau belum, dan please infokan daerah mana teman-teman. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi kemarin malam itu sudah turun untuk SP2D, tapi masih untuk PKH tahap 3 teman-teman ya. Dan ini sudah masuk ke termin 9. Jadi kalau total ini sudah 9,4 juta penerima datanya untuk bantuan PKH. Jadi harusnya kurang lagi 5%-an teman-teman. Jadi artinya ini masih ada mungkin 1 atau mungkin 2 termin lagi sampai dengan semua bantuan PKH tahap ketiga periode Juli Agustus ini bisa cair. Jadi kalau seperti ini kemungkinan memang sangat kecil harapan untuk bantuan PKH BPNT periode September Oktober ini akan cair di bulan September, jadi akan cair di bulan Oktober, apalagi masih menunggu proses verifikasi dan juga validasi, lalu cek rekening dan SPM, baru nanti akan turun SP2D teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, terutama yang daerah Aceh untuk yang Bank BSI, di minggu-minggu ini akan makin banyak teman-teman yang cair bantuannya karena emang sebagian besar ini adalah data bayar untuk daerah Aceh, khususnya untuk Bank BSI teman-teman, seperti itu. Lalu juga untuk Bank Mandiri, BNI, BRI pun juga masih ada, dan juga banyak untuk teman-teman yang menggunakan PT Pos. Jadi buat teman-teman yang menunggu pencairan bantuan PKH BPNT lewat PT Pos, mohon bersabar teman-teman. Di minggu ini karena sudah turun lagi untuk SP2D-nya, jadi tinggal menunggu undangan dicetak dan nanti akan disebar dan dikirimkan ke teman-teman semua. Jadi buat teman-teman, ini bisa dibilang kabar baik untuk yang belum cair, dan juga kabar yang mungkin kurang baik karena jadinya akan tertunda lagi karena ternyata di minggu 3 pun masih ada SP2D yang turun karena baru rampung dan mungkin baru disalurkan untuk lembaga penyalur yang belum cair untuk bantuan PKH BPNT-nya teman-teman, seperti itu ya. Kemudian teman-teman, karena kemarin juga sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden untuk pencairan bantuan berasnya dipercepat, hari ini pun juga sudah banyak teman-teman yang akhirnya dapat undangan dan juga mencairkan bantuan berasnya karena emang untuk menstabilkan harga di pasar karena harga beras sekarang melambung tinggi teman-teman. Bahkan ada yang sampai sudah 15.000 per kilogramnya. Jadi semoga saja dengan bantuan beras ini segera dimeratakan, makin banyak pencairan, bisa mengendalikan harga beras di pasar jadi bisa turun dan kembali normal. Jadi juga buat teman-teman yang emang terdampak bisa segera pulih harga berasnya, jadi bisa membeli dengan harga yang lebih terjangkau teman-teman, seperti itu. Dan juga pun bantuan telur, daging ayam pun ini pun juga dikebut ya. Jadi ini emang untuk tidak semua penerima bantuan PKH BPNT karena kuota hanya 1,4 juta dan difokuskan untuk keluarga yang rentan stunting. Jadi tidak semua KPM PKH BPNT akan dapat bantuan telur, daging ayam ini, tapi kalau bantuan beras itu harusnya sebagian besar bahkan semuanya akan dapat bantuan berasnya, tapi bertahap teman-teman, karena memang ini kemungkinan ya sampai akhir September pun masih ada pencairan untuk yang periode ini. Jadi kalian bersabar karena memang perlu waktu untuk proses pendistribusian bantuannya ke daerah kalian
baru nanti akan diberikan undangan dan akan dijadwalkan untuk kapan pengambilan bantuan berasnya teman, seperti itu. Jadi itu teman kabar untuk pencairan sampai dengan pagi hari ini pertanggal 19 September. Jadi saya yakin juga makin banyak akan bantuan yang cair karena kemarin sempat sepi untuk pencairan PKH-PNT. Tapi di minggu ini kemarin juga akan mulai ramai lagi, akan makin banyak teman-teman yang akhirnya cair, yang kemarin belum berubah periodenya segera berubah, dan yang sudah berubah pun segera cair dan masuk ke KKS teman-teman semua, dan nanti tinggal cek berkala seperti itu ya. Kemudian saya mau remind lagi juga untuk syarat-syarat teman-teman yang agar nanti pasti cair untuk bantuan PKH BPNT di periode selanjutnya, periode 4 dan juga 5. Jadi kayak bantuan PKH periode 4 ya bisa kita bilang ya, untuk periode September-Oktober, dan juga BPNT tahap 5 untuk periode September-Oktober teman-teman. Jadi buat teman-teman pastikan kalian memenuhi syarat-syarat ini, dan juga sudah saya rampung, dan juga ini pun juga masih sangat dinamis teman-teman. Jadi cuman nanti Kemensos mengadakan rapat lagi, dan nanti ada lagi kebijakan baru, kemungkinan syaratnya akan berkurang atau mungkin bertambah untuk bisa dapetin bantuan dari Kemensos. Untuk yang terupdate pun ini saya rangkum teman-teman menjadi beberapa syarat. Jadi yang pertama yang pasti adalah kalian harus terdata di TKS teman-teman, dan statusnya aktif dan juga terupdate untuk data-datanya. Jadi buat teman-teman pastikan kalian terdata dengan cara juga cek bansos, lalu juga di TKS, agar kalian nanti bisa untuk dapetin bantuan dari Kemensos baik PKH, BPNT, PIP, dan juga bantuan berasnya. Kemudian teman yang kedua adalah kalian wajib memiliki minimal satu komponen di program PKH untuk bisa dapetin bantuannya. Jadi untuk PKH dia punya 3 komponen utama ya, yaitu komponen kesehatan, itu mencakup ibu hamil dan juga balita atau anak usia dini. Kemudian komponen pendidikan itu ada yang SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dengan usia 7 sampai 21 tahun dan sedang mengembang pendidikan. Jadi mungkin juga ada yang masih kejar paket A, B, C. Jadi maksimal sampai usia 21 tahun untuk bisa memenuhi komponen pendidikan. Dan yang terakhir komponen kesejahteraan sosial, ini mencakup disabilitas dan juga lansia. Jadi buat teman-teman KPM semuanya, kalian punya syarat kedua yaitu minimal memiliki satu komponen. Jadi kalau punya lebih komponen lebih baik lagi, dan itu juga akan dapat bantuannya lebih banyak tergantung dari komponen yang ada di keluarga kalian. Jadi pastikan dalam KK ada minimal satu komponen tersebut teman-teman, seperti itu. Kemudian aturan berikutnya ataupun syarat berikutnya kalian juga tidak boleh terdata di BPJS Ketenagakerjaan ataupun juga memiliki NPWP, karena data sekarang sudah sinkron antara Kemensos dengan BPJS Ketenagakerjaan, lalu juga Direktur Dirjen Pajak. Jadi jika nanti ada KPM yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ataupun juga di NPWP-nya, nanti ini pun juga akan otomatis dicabut karena dianggap sudah bekerja dan juga sudah memiliki penghasilan yang tetap teman-teman, karena dengan adanya terdata di BPJS Ketenagakerjaan dan juga memiliki NPWP, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman dipastikan juga tidak memiliki gaji di atas UMP, UMR, UMK, karena jika dianggap kalian terdata memiliki data ini, kalian otomatis juga akan dicabut bantuannya karena dianggap sudah sejahtera, sudah mampu. Walaupun sebenarnya menurut saya belum tentu teman-teman, karena banyak juga teman-teman yang punya gaji UMK, UMP, tapi masih belum sejahtera. Tapi again, itu masih banyak teman-teman yang lebih menderita lagi karena memang tidak punya penghasilan bahkan di atas UMP teman-teman. Jadi kalian yang memang terdata punya gaji tersebut, mohon dimaklumi dan bersyukur, dan semua saja dengan bantuan dicabut akan datang lebih banyak rezeki buat teman-teman semua, seperti itu. Dan juga yang berikutnya teman-teman, kalian tidak terdata atau bekerja di pemerintahan ataupun juga perusahaan yang digaji oleh negara, baik di APBD juga ada juga APBN, contohnya kayak tentara, polisi, lalu juga pekerjaan di BUMN, lalu juga pekerjaan yang memang bergaji bersumber dari pendapatan negara teman-teman, seperti itu. Jadi itu syarat-syarat yang perlu kalian ketahui. Jika memang kalian memenuhi semua syarat ini, kalian dipastikan juga akan cair bantuannya untuk bantuan selanjutnya, terutama untuk bantuan PKH-PNT yang akan cair kemungkinan di pertengahan ataupun juga di awal Oktober untuk periode September dan juga Oktober teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, itu kabar baik mengenai bantuan hari ini, di mana
ESP udah turun kemarin, jadi akan banyak juga pencairan di hari ini dan juga di minggu-minggu selanjutnya. Dan semoga saja pun harga beras bisa berangsur menurun setelah bantuan beras ini makin merata dicairkan teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.